kita bertemu lagi untuk belajar matematika. Sehat semua? Ya, Ibu yakin kalian sehat semua. Oke, sebelum kita belajar, mari kita belajar menyanyi dulu. Sorak-sorak bergembira. Ayo, bangkit berdiri. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Sudah semangat bukan? Katakan semangat, maka akan menjadi semangat. Katakan matematika mudah, maka matematika pun akan menjadi mudah. Oke, sekarang dengan motivasi itu kita belajar matematika. Unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkaran ada tali busur, ada busur, ada tembereng, ada apotema, ada juring. Jadi 5. Nah, ini adalah titik pusat. Titik pusat. Titik pusat itu bisa diputar kemana saja, dialah sebagai pusatnya. Sudah? Oke. Nah, kalau tali busur itu, ini tali busur. Mau ditarik dari mana saja pun, dari titik ke titik, itu namanya tali busur. Tali busur itu termasuk juga yang membagi dua bagian yang sama ini, atau yang disebut dengan diameter, adalah salah satu tali busur. Bebas dari mana ke mana ditarik, itu namanya tali busur. Mau besar, mau kecil, itu tali busur. Nah, kemudian busur. Kalau ini tali busur, berarti daerah yang sebelah lingkaran pinggirnya ini, itulah busurnya. Ini tali busur, inilah busurnya. Jadi ada busur kecil, ada busur besar. Sudah? Ada busur kecil, ada busur besar. Sekarang tembereng. Tembereng itu yang mana? Kalau ini tadi tali busur, mau kita kasih bagi dua langsung boleh. Kalau itu tali busurnya, maka daerah yang di dalam ini disebutlah tembereng. Mudah? Oke. Apotema. Yang mana maksudnya apotema? Sekarang kalau ini tadi tali busur, kita tarik tegak lurus dari titik pusat. Nah, yang kita tarik inilah terhadap tali busur ini, garis yang kita tarik tegak lurus ini, itulah yang disebut apotema. Paham ya? Nah, yang kelima, nih, juring. Kita tarik dari titik pusat ke pinggir lingkaran, tarik lagi. Nah, daerah yang dibatasi, ini bisa juga kita bilang jari-jari. Daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari disebutlah juring. Juring bisa juring kecil, bisa juring besar. Sampai di sini mudah bukan? Oke. Itu saja untuk unsur-unsur lingkaran. Setelah kita tahu unsur-unsur lingkaran, kita masuk dengan
luas lingkaran. Luas lingkaran. Rumusnya luas lingkaran adalah pi kali R atau pi R kuadrat. Sama saja mau pakai yang ini mau pakai ini sama saja. Nah, R-nya itu dari titik pusat ke samping, disebutlah dia jari-jari. R, jari-jari. Kalau kita lihat roda sepeda, jari-jarinya sepeda itu dari pusatnya ke samping itu disebut jari-jari. Nah, jadi kita lihat V ini tidak boleh diganggu gugat. V sama dengan 3,14 atau 22/7. Tergantung kita pakai yang mana. 22/7 kita pakai apabila R-nya atau jari-jarinya ini bisa dibagi 7. Nah, kalau tidak bisa berarti kita memakai 3,14. Contoh, kalau R-nya 7. Oh, R-nya 7 bisa dibagi 7. Berarti kita pakai rumus 22/7 dikali 7 dikali 7. Mudah bukan? Nah, ini kita matikan. 7 bagi 7 habis 1, berarti tinggal 22 kali 7. 22 kali 7, 7 kali 2 14, 1, 7 kali 2 14 tambah 1 15, berarti 154. Inilah luas lingkaran. Kalau tergantung satuannya ya, kalau dikasih satuannya R-nya ini cm, maka di sini juga cm. Tapi untuk luas harus pakai kuadrat atau pangkat 2. Bagaimana kalau misalnya tadi kita pakai misalnya rumusnya diketahui R-nya ini R diketahui R sama dengan 10. Oh, berarti luas lingkaran sama dengan rumus dulu P dikali R dikali R. Kita tahu R-nya tadi 10, berarti P-nya kita pakai 3,14. Jadi langsung saja masuk 3,14 dikali 10 dikali 10 sama dengan 3,14. 10 kali 10 berarti 100. 3,14 kalau kali 100 gampang saja, tinggal menggeser komanya ini aja 2 kali sebanyak nolnya ini loh, tinggal geser ke sebelah kanan. Jadi 1 kali 2 kali berarti 314. Tidak capek kita mengalikan. Sudah? 3,14 kali 100, nolnya 100 ini ada 2. Jadi tinggal menggeser komanya ini sebanyak 2 kali ke sebelah kanan. 1 kali 2 kali berarti ini jadi hilang menjadi 314. Paham? Jadi berarti luas lingkarannya 314. Soal-soal lain pun seperti itu. Kalau misalnya R-nya 5, ya kita ganti 5. 5 tidak bisa dibagi 7, berarti memakai 3,14. Kalau R-nya 11, 11 tidak bisa dibagi 7, berarti P-nya tetap 3,14. Kalau 14, berapa? Berarti kita pakai 22/7, karena 14 bisa dibagi 7. Oke, itu saja untuk luas lingkaran. Mudah bukan matematika? Sekarang kita masuk keliling lingkaran. Keliling lingkaran pinggirnya yang dihitung, namanya juga keliling, berarti kita mengelilingi. Kalau tadi luas, dalamnya yang dihitung. Jadi rumusnya keliling lingkaran sama dengan P dikali D atau P kali 2R. Yang manapun nanti kalian temui rumus ini di buku sama aja ya. Mau PD, mau 2R, boleh. Karena
Pi kali D, D ini adalah 2R, sama saja. Oke, nggak usah bingung kalau ada ditemui pakai D atau pakai 2R. Tadi kita sudah tahu bahwa ini adalah R. Kalau sampai dibagi 2 lingkarannya ini juga R, jadi dari sini ke sini R, dari sini juga R, jadi 2R sama dengan diameter. Ini langsung menjadi diameter. Sudah? Oke. Sekarang kita kasih dulu misalnya diameternya 28. Diameter 28. Berarti keliling lingkaran sama dengan 28 bisa dibagi 7? Bisa. Berarti 22 per 7, Pi-nya 22 per 7 dikali 28. Sampai di situ nyambung kan? Nah, sekarang 28 dibagi 7 sama dengan 4. 4 kali 22 sama dengan 88 cm. Kalau dikasih satuannya 28 cm. Kalau milimeter ya milimeter. Mudah kan? Nah, bagaimana kalau misalnya diameternya tidak bisa dibagi 7? Seperti 2 selingkaran juga, maka kita masukkan rumus. Misalnya diameter diketahui berapa? Ayo 15 misalnya ya. Oke, 15 kan tidak bisa dibagi 7. Berarti kita masuki keliling lingkaran sama dengan tidak memakai 22 per 7 tetapi 3, atau ibu masukkan dulu rumusnya 3 Pi kali D. Selalu ditulis rumus dulu ya nak ya, supaya jadi ingat. Kalau sering-sering kita tulis otomatis kita ingat. Jadi Pi-nya tidak bisa 22 per 7. Mengapa? Karena diameter diketahui 15. Berarti kita memakai 3,14 dikali diameternya diketahui 15, kalikan dengan 15. Oke, kita kalikan saja dulu biasa. 3,14 dikali 15, 5 kali 4 22, 1 kali 5 5 tambah 2 7, 3 kali 5 15, 1 kali 4 4, 1 kali 1 1, 1 kali 3 3, 0. Kita jumlahkan 11 1 7 4 4 7 10, 2 di belakang koma, 1 2, berarti 47,10, 47,10. Bisa ya? Begitu. Jadi kalau bisa dibagi 7 berarti memakai rumus 22 per 7. Kalau diameternya tidak bisa dibagi 7 berarti memakai rumus 3,14. Oke? Cukup sekian. Ibu harap kalian ngerjakan soal-soal yang di buku. Nanti PR ibu kasih beberapa soal, tapi yang sisanya kalian kerjakan semua yang di buku supaya makin banyak latihannya. Oke, dah.